Kita akan ambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, Anak, dan Roh
urapan isi hati kami. Karena Engkau Allah yang begitu ajaib, Allah yang senantiasa mengasihi akan hidup kami, pemeliharaan Tuhan yang tiada henti-hentinya yang boleh kami rasakan. Sehingga ya Tuhan, di hari Sabat ini Tuhan kami bersyukur kalau kami boleh kembali datang di hadirat Tuhan untuk kami kembali memuji memuliakan akan nama Tuhan. Namun demikian ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama mengagungkan Tuhan, kami menyerahkan akan segala dosa kami. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau menguduskan seluruh keberadaan kami dari segala dosa, sehingga Tuhan pada saat ini kami boleh layak untuk datang kepada Tuhan, untuk memuji menyembah kepada Tuhan. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan jam ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga ya Tuhan kami semua boleh merasakan urapan Tuhan, sehingga Tuhan melalui ibadah ini Tuhan kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan biarlah setiap berkat itu Tuhan boleh membawa pertumbuhan iman kami di dalam kami mengikut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan untuk setiap kami yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan yang senantiasa memberkati kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan dan membuka ibadah kami saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur kalau saat ini kita ada itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi itu semua anugerah yang daripada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Kita akan pujikan pujian ini. Berdiri menghadap
Tetapi kita bersyukur kita punya Allah, bukan Allah yang mati. Namun demikian dalam 33 hari dia bangkit dari antara orang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat untuk kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Itulah suatu keistimewaan bagi kita. Kita mendapatkan jaminan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Kita akan memuji akan nama Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, sebentar lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita akan sambut dengan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Lembut
Engkau memberikan kami penebusan. Engkau memberikan anugerah itu kepada kami, anak-anak-Mu yang tidak layak ini Tuhan, yang jauh dari kata benar, yang jauh dari kata suci, yang jauh dari kata layak. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami anugerah itu, bukan karena kuat gagah kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena apa yang kami ada, tapi benar-benar oleh kasih anugerah daripada Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan memakai hamba-Mu sebagai saluran berkat kebenaran firman Tuhan, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh kami pelajari kembali kebenaran firman Tuhan yang senantiasa baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan beritaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Cuma saya persilakan untuk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan berikan kita kembali kesempatan untuk boleh bersekutu bersama, memuji muliakan nama Tuhan, terlebih lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini kita lanjutkan eksposisi kita di dalam kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai di ayat yang 15. Kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kita akan bacanya secara bergantian. Saya akan bacakan di ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakannya di ayat yang genap. Saya akan menunggu sampai Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkannya. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15 di bawah perikop, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Apakah untung pekerjaan dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhirnya. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah.
yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu ada waktunya. Ada beberapa lagu yang menyatakan bahwa indah pada waktunya. Indah pada waktunya, waktu kita atau waktu Allah. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1-15 itu berbicara tentang waktu. Di dalam bagian ini kata waktu yang keluar itu ada 30 kali. Ada waktu, 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 dan waktu. Pengkhotbah 3 ayat 1-15 berbicara tentang waktu. Ketika kita masak, ibu-ibu atau bapak-bapak juga beberapa kali sering masak, apakah ketika kita masak itu dibatasi waktu apa tidak? Ketika saya masak nasi, biasanya kalau saya masak nasi saya tidak langsung di rice cooker. Jadi saya karon dulu di dalam tempat rice cookernya. Dan saya mungkin mencoba atau tidak sengaja memasak dengan tanpa batas waktu. Apa yang terjadi? Gak terima gosong, areng. Jadi hitam, bukan lagi gosong yang baunya semeripit kalau cuma gosong jadi intip. Ternyata di dalamnya sudah jadi areng, hitam, pekat. Mungkin dikit lagi sudah kebakar. Jadi ketika kita memasak pun dibatasi oleh waktu. Ketika kita melakukan aktivitas, kita juga dibatasi oleh waktu. Ketika kita bekerja, ada batasan waktu, terutama bagi yang bekerja di kantor atau bekerja sebagai PNS atau bekerja di dalam suatu instansi. Ada waktu kerja, ada jam kerja. Biasanya kalau di Indonesia itu jam kerjanya 8 jam. Di dalam jam 8 jam itu ada jam 1 istirahat. Tapi berbeda dengan saya dulu, 8 jam itu adalah jam kerja. Kalau jam kerjanya itu ada istirahatnya, berarti nanti wajib di kantor, wajib di sekolah itu selama 9 jam. Ada batasan-batasan waktu. Musik. Kira-kira yang memain musik, Bu Ani, Mas Yosua, Mas Ayub, Mas Aldo, apakah itu ada batasan-batasan tempo? Ada enggak, Mas? Temponya cepat, lambat itu ada aturan-aturannya enggak? Bayangkan kalau temponya setengah dinyanyikan 1/4, apa yang terjadi? Bubrah, tidak sesuai pada aturannya. Nah Bapak Ibu, ini contoh yang mungkin sering kita lakukan gitu ya. Ketika kita nyanyi, ternyata sebenarnya itu enggak seharusnya berhenti, tapi kita enggak berhenti, kita lanjutkan lagunya. Ada? Apa itu? Judulnya? Mulia. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Mulia Tuhan Maha Kuasa, dari surga terdengarlah kidung pujian, tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Yesus Raja. Terus kemudian apa? Biasanya kita nyanyi apa? Oh, betul? Sebenarnya itu kurang tepat. Itu adalah 0, bukan apa Bapak Ibu? Oh, 0 itu artinya berhenti. Jadi sembah Dia Kristus Raja, stop. 1, 2, 3, 4 baru nyanyi mulia. Begitu. Itu satu contoh
biasanya kita lakukan sesuatu yang tidak sesuai pada waktunya, tidak sesuai pada hakikatnya, tidak sesuai dengan aturannya, akan menjadi sesuatu yang keliru. Akan menjadi sesuatu hal yang keliru. Ketika kita menegur juga membutuhkan waktu yang tepat. Kapan kita harus berbicara dan kapan kita harus diam. Kapan kita harus menegur anak kita, kapan kita juga harus diam. Kapan kita harus mengatakan hal yang benar, kapan juga kita harus menahan diri. Tuhan memproses kita juga di dalam waktu, di dalam kesukaan kita, di dalam duka kita, di dalam segala proses hidup kita. Tuhan memproses. Tuhan proses kita juga di dalam waktu, bukan di luar waktu, bukan seenaknya sendiri, bukan juga kita seenaknya diri kita sendiri. Tuhan memproses kita, menegur kita, mendiamkan kita, menolong kita, memberikan jalan keluar kita di dalam waktu. Ketika kita berbicara tentang waktu, waduh, ternyata ada batasan. Bukankah batasan itu suatu hal yang gak baik? Bahkan di dalam Amerika ada patung yang namanya patung Liberty. Patung yang melambangkan kebebasan. Bebas melakukan apa saja. Bebas melakukan apa yang ku kehendaki. Kebebasan kita sebenarnya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Contohnya, ketika kita sedang di rumah, kita bisa nyalakan sound, biasanya yang suka main sound-soundan dengan daerah yang padat seperti di gereja ini. Ketika kita seenak kita sendiri nyalakan sound kita dari pagi sampai ke pagi lagi dengan volume yang ger, katanya si kembar sound horeg. Kira-kira kita membatasi kebebasan orang lain atau orang lain, wah dengan senang hati aku gak bisa tidur, aku sakit enak sekali, apalagi sakit gigi mendengarkan sound horeg. Pasti kita akan terganggu. Atau ketika kita di dalam lingkungan yang padat, kita seenak sendiri, kita mengadakan acara tanpa ada batasan waktu, bisa sampai 30 hari 30 malam. Apakah itu tidak akan mengganggu orang lain? Kebebasan kita dibatasi kebebasan orang lain. Tuhan menciptakan yang namanya batas. Ya, Tuhan menciptakan batas. Ada batas yang kelihatan, ada batas yang tidak terlihat. Batas yang kelihatan adalah batasan ruang. Batasannya tidak kelihatan adalah waktu. Batasan adalah sesuatu yang baik. Sebab Allah yang menciptakan, sebab Allah yang memutuskan. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah putuskan, sungguh amat baik. Seringkali kita merasa terbelenggu dengan batasan. Aku gak bisa enak seperti ini, aku tidak bebas melakukan ini itu. Terkadang kita terbatas, terbelenggu oleh batasan. Bahkan ketika kita bekerja keras, kita mempunyai kebutuhan yang besar. Saat kita bekerja, kenapa sih jam itu kok gak bisa lebih lama lagi? Kalau bisa sehari itu berapa jam Bapak Ibu? 24 jam atau lebih daripada 24 jam. Pengennya masih lebih, masih kurang lagi dalam bekerja, dalam waktu-waktu. Kenapa sih waktu itu begitu cepat berlalu? Kenapa sih dari pagi ke pagi itu kelihatannya sangat cepat? Apakah gak bisa agak lama sedikit aja? Kenapa sih ketika saya bangun itu jam 5 pagi, jam 6 pagi, kenapa sih harus bangun jam segitu padahal saya baru bangun jam 4? Ada batasan. Yang terkadang kita merasa terbelenggu, pengen sekali gak ada batasan. Tuhan memberikan batasan, Tuhan menciptakan batasan. Seorang fotografer mengcrop atau memfoto bagian tertentu, kelihatannya sesuatu yang gak indah,
tapi ketika difoto menjadi sesuatu yang indah. Ada bingkai yang membatasi. Tuhan menciptakan batas laut dengan daratan. Ketika Allah menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan batasan. Dibedakan, dikelompokkan antara laut dengan daratan. Namanya pantai, bisa kita sebut dengan namanya pantai. Pantai adalah batasan antara daratan dengan lautan. Ada batas yang indah yang Tuhan telah berikan. Ketika malam hari menuju ke pagi hari, ada batasan. Ketika siang hari menuju malam hari, ada batasan senja. Ada momen-momen yang namanya sunrise, sunset, yang begitu indah, yang Tuhan ciptakan bagi kita. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita hidup, kita menginginkan suatu yang tidak batasan. Siapa sih yang gak pingin gitu ya, hidungnya mancung. Mancung itu ada batasan apa mboten wonten batasan? Saya punya keponakan atau mungkin sepupu juga ya. Dia mengatakan, mana hidungmu? Iki gur gambar. Karena benar-benar trepes. Jadi hidungnya itu kayak cuma digambar gitu aja. Terbatas. Kalau dulu waktu anak-anak kecil itu, hidungmu pesek, enggak pecek. Flat nose. Flat nose itu bahasa Inggrisnya pesek juga. Siapa di sini yang gak pengen hidungnya mancung? Tapi mancung itu ada batasan tidak? Kalau hidung Bapak Ibu gak ada batasan, kira-kira seperti apa? Gajah aja ada batasan mboten? Ada. Sesuatu yang tidak terbatas itu gak indah. Perut saja, otot perut kita aja ada batasannya, ada bagian-bagiannya. Seorang binaragawan kelihatannya itu dia ingin memperlihatkan batasan-batasan ototnya, batasan-batasan perutnya. Bahkan mereka bisa melihat ada yang jadi 3 batasan, ada sampai 6 batasan, bagaikan roti sobek. Kalau kita rata-rata 1 batasan ya, cembung lagi, belenduk. Batasan ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya batasan. Batasan itu adalah hal yang indah yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang tak terbatas. Dia bisa melampaui segala sesuatu. Dia ada sejak kekal menuju kekekalan. Terus ada, tidak ada awal, tidak ada akhirnya. Senantiasa ada. Allah yang tak terbatas. Dia rela datang ke dunia ini menjadi terbatas. Dia tidak lagi ditentukan oleh ketidakterbatasannya. Dia ada di sini, tidak ada di sana. Dia dibatasi oleh dagingnya. Dia juga merasakan lapar. Dia juga merasakan yang namanya haus. Dia juga sebagai manusia yang terbatas, sekalipun dia adalah Allah yang maha kuasa, dia adalah Allah yang maha tak terbatas. Itu karena Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu karena cinta kasih Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara. Dia tidak ingin orang yang dipilihnya, orang yang dikasihinya jatuh ke dalam api neraka yang begitu kekal, kematian kekal. Dia yang tak terbatas rela menjadi terbatas demi mendamaikan kita dengan Allah, demi melayakkan kita boleh datang kepada Tuhan, demi melayakkan kita bisa beribadah kepada Tuhan, demi melayakkan kita bisa berbicara langsung kepada Tuhan melalui doa kita. Dia adalah Allah kita, Allah yang tak terbatas. Dia rela menjadi terbatas karena kita. Di dalam bagian ayat 2 sampai ayat 8 ada 28 bagian. Ada waktu buat lahir, ada buat mati. Ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktunya membangun, ada waktunya merombak, ada waktunya membunuh. Kata membunuh dalam bagian ini bukan membunuh secara fisik, tetapi mendisiplin.
Ya beda ya, antara menghukum dengan mendisiplin itu beda. Jadi kalau mendisiplin itu ya menghukum, tapi ada apa di baliknya yang membuat dia harus berubah, membawa dia kembali ke dalam suatu perubahan. Ada waktunya merombak, ada waktunya membangun, ada waktunya menangis, dan ada waktunya tertawa. Ada 28 bagian. Dan dalam bagian ini ada 14 pasang. Itu adalah kalau kita ambil, kita cocokkan di dalam bagian atau mendekati tradisi orang Yahudi saat itu, pada saat penulisan kitab suci ini, itu adalah sebuah simbol tentang kalender waktu orang Yahudi pada saat itu. Di dalam satu bulan ada 28 hari, sehingga satu bulan saja terjadi berbagai perubahan terus menerus. Tidak ada sesuatu yang pasti, tidak ada suatu hal yang tidak berubah. Yang tidak berubah adalah tidak keberubahan itu sendiri. Setiap hari ada, selalu ada yang berubah. Bapak Ibu tidak bisa melakukan hari ini, melakukan ini. Kita lakukan besok kembali sama persis sak kata-kata kita, sak hembusan nafas kita, tempo kita ngomong, tempo kita cerewet, tempo kita untuk melakukan ini itu tidak akan sama. Sekalipun kita yang bekerja dalam sebuah perusahaan atau sebuah sekolah atau sebuah lembaga atau sebuah manapun, ketika kita juga bekerja di pasar ataupun kita berjualan atau kita sedang di sawah ladang kita, kelihatannya kita mengulang satu hal yang sama. Bahkan berapa kali gitu ya Bapak ya kabar, jane aku ki kesel mengulang terus, hidup di dalam rutinitas. Pagi harus melakukan ini, sampai siang nanti di sekolah jam berapa, pulang sore seperti ini. Tetapi apakah suatu hal itu tetap sama yang kita lakukan? Ternyata tidak. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang berbeda. Setiap hari kita melakukan hal-hal yang berubah. Terkadang kita melihat orang lain itu berubah. Ya, kamu dulu, terutama ini kalau dalam kehidupan pernikahan, dulu ketika aku pacaran denganmu, engkau begitu manis, engkau baik, melakukan hal ini itu begitu sangat sempurna. Setelah menikah kelihatan apa Bapak Ibu? Belang asli nih, kamu tuh berubah. Masa awakmu biyen ki gak ngene, ternyata kamu sekarang setelah menikah begitu lamanya berubah. Katanya engkau gak berubah dalam hal ini itu, nyatanya engkau berubah. Dek lah dulu kamu seperti ini, di dalam didik anak ternyata singane metu. Kalau anak-anak bilang kuntilanak mama, cerewet sekali. Bukan cerewet banget lagi, cerewet sekali. Dulu yang katanya orang saya tuh pendiam, gak ada suaranya, begitu punya anak 2, suara saya terdengar sampai gang sebelah. Oh, kamu itu berubah. Kenapa kamu berubah? Kita selalu melihat orang lain itu berubah. Kita selalu melihat orang lain berubah, entah berubah yang baik atau menuju ke hal yang jelek. Benar? Dulu aku mau mengidam-idamkan engkau seperti ini, ketika waktu pencalonan seperti ini, begitu banyak janji-janji manis. Ternyata ketika di dalam masa jabatannya, janji palsu. Ternyata tidak semanis dengan janji-janjinya. Kita selalu melihat orang lain berubah, tapi kita tidak merasa diri kita itu berubah. Kita senantiasa merasa diri kita itu sama. Aku loh gak berubah. Loh anak saja berubah. Dia mulai lahir sampai dia berusia 1 tahun mengalami banyak perubahan. Sekalipun dia tidak merasa dia melakukan perubahan. Seseorang ketika di dalam masa-masa hidupnya pasti mengalami perubahan.
Ternyata bagian ini namanya seorang David Hume, manusia adalah perubahan kumpulan, namun ada tipuan diri seolah-olah dia tidak berubah, merasa dirinya tidak berubah, padahal diri kita adalah kumpulan-kumpulan dari sebuah perubahan. Ketika kita hidup di dalam pas-pasan, kehidupan ekonomi yang pas-pasan, mungkin dari nenek moyang kita, orang yang gak punya, tapi ketika kita tidak memulai namanya perubahan di dalam diri kita, sampai kapanpun gak akan ada namanya perubahan perekonomian kita. Harus ada satu orang minimalnya yang bisa merubah suatu keadaan. Tinggal bagaimanakah kita? Banyak hal boleh terubah dalam kehidupan kita. Banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Waktu demi waktu, tidak ada yang tidak berubah. Apakah Bapak Ibu selama ini berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Ketika kita mengikut Tuhan, perubahan apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Ketika kita mengikut Tuhan, perubahan apa yang bisa dirasakan oleh keluarga kita di dalam rumah kita? Ketika kita sudah menyatakan, Tuhan, saya percaya kepada Engkau, sudahkah kita memberikan perubahan yang terbaik? Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian 2 ini adalah Tuhan Allah ingin mengatakan dunia ini semuanya berubah. Di dalam dunia ini tidak ada yang tetap. Dikatakan orang Jawa, isuk tempe, isuk dele, awan tempe. Bahkan ada yang mengatakan isuk tempe, sorene dadi tahu. Gak nyambung, berubah-ubah perkataannya. Di dalam dunia yang fana ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang tetap, tidak ada yang tidak mengalami perubahan, termasuk diri kita sendiri. Namun pada bagian ayat 8, 9 sampai 15, apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya, mengalami suatu perubahan demi perubahan. Orang yang tinggal di kampung, di desa, pelosok, pedalaman, desanya desa, pedalaman pelosok, jeluntrung ngecedek kali, atau di puncak bukit, puncak gunung. Kemudian dia memiliki kesempatan tinggal di kota. Langsung kota Surabaya, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta, ke Surabaya. Kira-kira gimana reaksinya? Wih, gedungnya tinggi-tinggi yo. Wih, kok tanggane ondone iso mlaku dhewe. Aku nggak usah njajak mlaku teko lantai 10. Aku nggak usah melakukan ini itu, wes teko. Dia akan merasa senang sekali, gumun pertama kali jelas. Kemudian dia akan merasa senang sekali. Tetapi apakah kesenangan itu bertahan lama? Pastilah 2 tahun. Maksimal dia akan biasa saja. Seorang anak yang sekolah, naik ke kelas, naik kelas selanjutnya, gitu ya. Biasanya orang tua memberikan apa? Seragam baru, tas baru. Sing paling sering diberikan itu apa? Sepatu baru. Senang nggak ketika teman-teman yang saat ini sekolah itu dapat sepatu baru, warna hitam, warna putih, warna yang disukai dan di sekolah boleh memakai itu? Senang. Saya dulu juga gitu.
Ketika diberikan sepatu baru oleh bapak, sebisa mungkin kalau sekolah itu nggak nginjek namanya becekan. Jangan sampai sepatunya itu keinjek teman, atau ketika kena debu gendang dilapi. Pernah mengalami itu adik-adik? Mas Aldo senyum-senyum pernah? Mas Bobby pernah melakukan hal itu? Kayaknya Mbak Dewi juga pernah ini. Sekali mudah ibu-ibu pernah ya mengalami satu hal yang baru dijaga. Paling cuma bertahan berapa lama, Mas? Berhenti ngelap-ngelap, berhenti membersihkan. Paling 2 minggu. Habis itu no kena air. Bahkan kadang sudah begitu lama no dicuci ora. Ketika kita punya motor baru atau mobil baru, kalau bisa setiap hari dicuci, jangan sampai ada debu, dilapi. Tapi ketika sudah kira-kira 5 tahun sudah ganti BPKB, kayak punya saya ini ya, dicuci sak kersane Gusti. Artinya apa? Hujan, dicuci kalau hujan. Kadang ketika mau dicuci sudah dicuci bersih, beres hujan. Alah Gusti nyapur kayak mau gitu ya. Terkadang kita senang sesuatu hal yang baru. Gak ada yang tetap dia puas dengan apa yang dimiliki. Ketika sudah memiliki rumah yang kecil, dia ingin rumah yang besar. Ketika Tuhan izinkan rumah besar, kurang lagi besar. Ketika Tuhan mengizinkan rumah besar lagi, waduh kurang ada landasan pesawatnya. Ketika sudah ada landasan pesawat, waduh kurang ada truk tempurnya di dalamnya. Tidak ada yang tetap. Selalu manusia itu senantiasa mencari pekerjaan, menyusahkan dirinya sendiri. Capek, menyibukkan diri sendiri, menyusahkan diri sendiri. Untuk mencapai sesuatu itu memang harus. Tapi ketika kita terobsesi, ketika kita memfokuskan diri sesuatu hal yang tidak tetap, itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Tidak ada yang mengenakkan diri kita. Tonggoku gawe iki, kayaknya aku kudu duwe. Tonggoku punya AC 1 baru, kayaknya aku harus punya AC 3. Tonggoni punya mobil baru, aku harus punya mobil, bukan baru ya, beli second, saya harus beli yang baru. Kita hanya menuruti kata orang. Kadang kita hidup hanya untuk membuktikan orang lain ketika kita itu bisa. Dulu saya senantiasa dibully. Kamu apa ini, apa ini? Kayak anak saya, kamu tuh lo gak punya apa-apa, mobil gak punya, mobil aja mobil tua, bukan punyamu, kamu lo tinggalnya di gereja itu cuma numpang. Dia nangis datang, mama, aku pengen punya rumah sendiri. Aku dibilang gitu. Tapi ketika kita hanya membuktikan ke orang lain kalau kita itu bisa, kita mampu, kita akan menyanyiakan hidup kita, menyenangkan orang lain. Lalu apakah orang lain itu berhenti menghujat kita, berhenti menggunjing kita? Enggak. Kita hanya capek, berjerih lelah sendiri dengan kata orang lain. Kita hanya berjerih payah sendiri, lelah sendiri. Obsesi kita, keinginan kita, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak ada, tetap tidak ada kekekalannya di dalamnya. Dalam bagian ini pengkhotbah melihat waktu. Di ayat 11 bagian ini, hidup bukan hanya bagian-bagian ayat 2 sampai 8. Ada beberapa orang mengatakan, apa yang kita rasakan sekarang, susah kita, susah itu kelihatannya hal yang negatif ya, duka kita hal yang negatif ya sepertinya, keenggakpunyaan kita, ketidakmampuan kita, ketidakbisaan ini itu kita, nanti akan indah pada waktunya.
Ternyata ketika kita pelajari lagi, kita gali lagi pada bagian ini, bukan hanya cukup sampai saat itu juga. Bagian-bagian itu di dalam bagian ayat 2 sampai ayat 8 bukan hal-hal yang negatif. Ada bagian-bagian, ada bagian per bagian, ada sedih, itu bukan hal yang negatif. Di dalam bagian ini Allah mengingatkan kita, di dalam setiap waktu kita, di dalam setiap hidup kita, langkah hidup kita, dalam setiap masa kita, dalam setiap duka kita, dalam setiap kesakitan kita, Tuhan ada. Tuhan tetap ada. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada, senantiasa ada buat kita. Mungkin saat ini kita menghadapi suatu tantangan yang berat. Kelihatannya pertolongan Tuhan itu kok jauh sekali. Kelihatannya doa-doa kita itu kayak terhambat. Kelihatannya pertolongan Tuhan itu kok lambat. Kelihatannya kok Tuhan gak mendengar. Di mana Tuhan ketika aku mengalami hal ini dan itu? Tapi apakah kita menyadari Tuhan ada dalam setiap proses hidup kita? Dalam tangis kita, dalam jeritan kita, di dalam duka kita, Tuhan ada dalam hidup kita, senantiasa ada bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam setiap musim hidup kita, Tuhan ada. Namun bagaimanakah dengan kita? Apakah kita menyadarinya atau kita tidak menyadarinya? Ketika kita datang ke gereja, bukan kita yang datang kepada Tuhan. Tuhan sudah hadir. Tinggal bagaimanakah kita mau merasakan hadirat Tuhan atau hadirat kita sendiri dalam gereja. Ketika kita beribadah secara pribadi di rumah, Tuhan sudah ada, sudah hadir. Tinggal bagaimana kita mau merasakan hadirat Tuhan, tidak. Di dalam setiap duka kita tergantung kita mau melihat Tuhan gak di dalam duka cita kita. Di dalam tangis kita melihat Tuhan tidak. Tuhan ada. Tuhan membukakan tangannya. Tuhan memproses kita di dalam setiap hal, setiap langkah kaki kita ke depan. Tuhan ada dalam hidup kita. Ada waktu saat ini, ada waktu lalu, dan ada waktu masa depan. Masa lalu, masa kini, masa depan. Jangan nyanyi ya Bapak Ibu. Masa lalu bukanlah masa lalu, bukan. Dalam bagian ini masalah ada 3, masa kini, masa lalu, dan masa depan. Di dalam setiap masa yang kita miliki, kita tidak bisa yang namanya kembali ke masa lalu. Tapi biarlah yang masa lalu bukanlah menjadi masa lalu yang kita lupakan, tapi menjadi masa pembelajaran kita untuk menapaki masa depan kita. Kita tidak bisa menyesali, terus menyesali. Kita harus menyesal, tapi kita tidak boleh larut di dalam penyesalan kita tentang masa lalu yang kita perbuat. Tapi kiranya apa yang menjadi penyesalan kita, apa yang kita perbuat di masa lalu dan menjadi pembelajaran kita untuk kedepannya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Demikian juga kita, ketika kita mau menjadi orang yang besar, kita belajar dari kegagalan demi kegagalan, duka demi duka, kebahagiaan demi kebahagiaan yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk kita menapaki masa depan yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Segala sesuatu indah pada waktunya, waktu kita atau waktu Tuhan. Kalau waktu kita belum tentu waktu yang terbaik, karena kita adalah manusia yang terbatas, manusia yang senantiasa melakukan berubah.
Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu di mana Tuhan senantiasa ada dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Kita lahir, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa milih. Aku pengen lahir ketika 17 Agustus, aku pengen lahir ketika 25 Desember, aku pengen lahir tanggal 1 Januari, aku pengen lahir tanggal ini itu. Kita tidak bisa kontrol. Mungkin dokter, nanti operasi sesar tanggal sekian, jam sekian. Tapi kita yang saat itu sedang dalam kandungan, saat itu dalam bayi, saat masih menjadi bayi, kita nggak bisa memilih. Kita tidak bisa mengontrol kehidupan kita, kapan kita lahir. Bahkan sampai nanti kapan kita mati. Siapa yang memegang kontrol kehidupan kita? Siapa yang memegang waktu kita? Hanya Tuhan. Tidak pernah Tuhan memberikan waktu yang gagal. Waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan segala sesuatu, sekalipun itu duka, akan menjadi indah ketika kita menyadari Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Tuhan ada di dalamnya. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Tuhan memegang kendali kehidupan kita ketika kita menyadari providensia Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang saat ini boleh kita renungkan bersama, yang berkati kita semua dan mengingatkan kita bahwa Tuhan ada, Dia tidak pernah berubah. Sekalipun dunia berubah, Tuhan tidak pernah berubah. Dia ada dalam waktu demi waktu, langkah demi langkah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Bila segala hormat dan puji hanya bagi nama Tuhan. Mohon dan kasih Pak Mulyari membawa kita dalam doa. Dan
Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Namun demikian kita harus senantiasa ingat bahwa Tuhan itu tidak pernah lepas dari hidup kita. Bahkan Tuhan membuat segala sesuatu itu indah, tepat pada waktunya, dan memberikan kekekalan di dalam kehidupan kita. Kita akan meresponi akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan bersama-sama pujikan Ku Bawa Hidupku Sekarang.
kasih untuk Ibu Tuti yang telah memimpin dalam doa syafaat ini. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memberkati di dalam setiap usaha pekerjaan kita. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan, kita akan iringi dengan satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Kita akan mengakhiri akan ibadah kita. Waktu sepenuhnya kami serahkan pada hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala hormat, segala puji, segala syukur hanya bagi nama Tuhan. Doksologi. Adik-adik kami, anak-anak kami yang sebentar lagi akan ujian. Berdoa buat Mas Aldo, Mas Bobby, Samuel, Gavril, Michelle yang akan ujian. Kiranya Tuhan akan menolong mereka dalam belajar mereka. Mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam belajar mereka. Dan kami juga mengucap syukur ya Tuhan buat adik kami Karin yang sudah lulus SMP, Mas Yosua yang sudah bekerja dalam segala tantangannya. Kami bersyukur
bahwa Engkau senantiasa ada buat adik-adik kami, buat anak-anak kami. Dan kami juga mengucap syukur buat segala sesuatu yang saat ini Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami Tuhan untuk melakukan, mengisi sisa-sisa waktu kami yang Tuhan masih percayakan untuk kami hidup dalam dunia ini dengan penuh hikmat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami pulang ke rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan diri kami dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam usaha pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam ladang sawah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Tuhan Kau juga menolong kami dalam setiap masa demi masa yang Tuhan izinkan kepada kami. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selesai saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Warta untuk kita